Si A ini apa sih yang harus dilakukan gitu ketika kawan-kawan menjadi korban sebagaimana tadi contoh atau simulasi keadaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu pasal di mana sering terjadi di masyarakat atau masyarakat mungkin sudah sering mendengar masalah ini. Jadi dalam pasal tersebut diatur bahwa ketika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, baik ataupun orang lain, secara melawan hukum, ataupun dengan nama palsu, atau dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, ataupun memberikan hutang atau menghapuskan piutang, maka dia diancam dengan kurungan pidana. Berapa lama ancamannya? Di sana diatur bahwa ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 tersebut, maka diatur dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Nah, ketika terjadi misalkan di masyarakat ada orang-orang yang kebetulan diduga menjadi korban daripada penipuan tersebut, apa yang harus dilakukan? Kemana harus datang? Nah, ini juga yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita ambil salah satu contoh perkara agar lebih jelas, lebih real, lebih konkret terkait dengan pasal yang kita bahas. Misalkan ketika terjadi kepada salah seorang pengusaha, dalam hal ini kita ambil contoh salah satu pengusaha jual beli beras misalkan. Nah, pengusaha tersebut dilihat banyak barangnya, kemudian maju usahanya. Lalu ada seseorang yang melihat pengusaha tersebut. Nah, kemudian dia berniat karena tadi dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi ketika berbicara pasal 378, sebelum terjadi pun dia sudah ada maksud, sudah ada niat untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum. Nah, kemudian dengan maksud tadi dia membuat rangkaian-rangkaian di mana agar dia bisa dipercaya dan orang tersebut atau pengusaha tadi menyerahkan barangnya kepada dirinya. Kita kembali kepada masalah yang tadi, masalah pengusaha. Nah, ketika ada salah satu pengusaha beras bernama si A, kemudian si B melihat bahwa pengusaha beras itu bisa dijadikan target untuk tindakannya, untuk melakukan penipuan. Maka kemudian si B itu mempersiapkan segala sesuatunya. Kan dia melakukan perubahan nama dengan membuat kartu tanda penduduk palsu misalnya dengan nama yang berbeda dengan identitas dirinya. Kemudian dia menyiapkan rangkaian-rangkaian kebohongan atau menggunakan martabat palsu, di mana dia datang tiba-tiba ke si A, ke si pengusaha beras tadi, dia menyatakan bahwa dirinya bernama B, kemudian dia menyatakan bahwa dia juga pengusaha beras di satu daerah. Lalu kemudian dia membujuk si A agar mau menyerahkan sebagian berasnya untuk dibawa oleh si B guna dijual kembali gitu. Namun si B ini meminta agar si A percaya kepadanya dan tidak melakukan pembayaran. Nah, karena si A, si pengusaha ini melihat bahwa si B dapat dipercaya dengan omongan, dengan pembicaraannya, dengan pembicaraan yang meyakinkan, kemudian penampilan yang meyakinkan, di mana ada martabat tadi yang dia palsukan bahwa dia sebagai seorang pengusaha, maka kemudian si A memberikan sebagian beras atau berapa puluh ton misalnya beras kepada si B, dan dibawalah beras tersebut oleh si B. Nah, setelah beberapa hari ternyata si B sudah tidak ada kabar. Dalam hal ini telah diduga karena tidak ada kabar, kemudian tadi sudah jelas barang sudah dibawa. Kemudian si A ini apa sih yang harus dilakukan gitu ketika kawan-kawan menjadi korban sebagaimana tadi contoh atau simulasi keadaan tersebut. Apa yang harus dilakukan gitu? Jadi pertama, kawan-kawan, yang harus dilakukan ketika kawan-kawan menganggap bahwa kawan-kawan telah menjadi korban dari satu tindak pidana, dalam hal ini 378 ataupun penipuan. Maka yang harus kawan-kawan lakukan adalah kawan-kawan langsung mendatangi kantor polisi yang terdekat. Kemudian apa yang harus disampaikan?
kawan-kawan sampaikanlah kronologisnya, bahwa terjadi satu kejadian di mana, nah sesuai tadi kronologisnya, tiba-tiba datang si B yang kemudian dia mengaku bahwa dia seorang pengusaha beras, kemudian dia mengambil barang yang saya miliki ke satu daerah, namun selang beberapa hari ternyata tidak ada kabar. Nah itu pertama jelaskan kronologisnya dulu, lalu sampaikan juga bukti-bukti yang memang bisa menjadi permulaan. Misalnya ketika ada chat mengenai transaksi ataupun ada foto-foto ketika pengangkutan beras tersebut gitu. Dan yang lain adalah saksi, jangan lupa kita juga ajukan saksi siapa saja yang melihat ketika si B membawa barang dari si A tersebut atau membawa barang dari kita, misalnya ketika kawan-kawan menjadi korban penipuan sebagaimana yang terjadi dengan simulasi tadi. Agar apa? Kenapa kemudian kita harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian? Nah, agar kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan untuk menentukan tentu ya, karena dalam hukum acara pidana itu ada tahapan-tahapannya. Ketika sampaikan laporan maka akan dilakukan penyelidikan apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan gitu. Ketika sudah jelas bahwa kejadian tersebut merupakan perkara pidana, maka akan dilanjutkan dengan tahapan penyidikan gitu. Nah, jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan mengalami hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 378, ada orang yang jelas dengan datang kepada kawan-kawan, kemudian dia dengan nama palsu ataupun martabat palsu yang kemudian mengambil sesuatu dari kawan-kawan, atau kawan-kawan diberikan rangkaian-rangkaian kebohongan. Kemudian kawan-kawan melihat bahwa ternyata orang tersebut layak dipercayai dan menyerahkan barang, namun kemudian tidak ada kabar, maka segeralah melakukan laporan kepada kepolisian. Agar apa? Agar segera dilakukan tindakan-tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Lebih daripada itu agar apa? Agar tidak ada korban selanjutnya. Kita berharap agar si pelaku segera tertangkap dan tidak ada korban selanjutnya. Jadi jangan ragu kepada masyarakat ketika memang dianggap atau merasa sebagai korban penipuan, jangan ragu untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Dalam ini kepolisian adalah pihak yang berwenang, akan langsung dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, dan mudah-mudahan atau semoga si pelaku segera tertangkap sehingga baik di sekitar kawan-kawan ataupun di daerah lain tidak ada korban lagi, korban dari si penipu tersebut atau pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 tadi. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan kali ini. Sekali lagi kawan-kawan, jangan pernah sungkan untuk melaporkan segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan hukum kepada pihak kepolisian. Ini demi penegakan hukum di negara kita dan agar supaya si pelaku segera tertangkap dan tidak ada korban lagi di daerah lain ataupun saudara kawan-kawan ataupun warga negara Indonesia tentunya. Semoga video kali ini bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.